الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dengan batasan. Allah SWT memberikan nikmah dengan batasan. Misalnya kita melihat itu ingat sehingga bertambah ridha hati kita, karena sesungguhnya sebagaimana tadi sekilas yang kita sampaikan. Kemudian ya, tidak pula kita lupa salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita bisa mengenal tauhid dari syirik, mengenal bid'ah dari sunnah, mengenal cahaya dari kegelapannya. Ini dengan asbab apa yang Umar, ini seorang sahabat yang sangat nurut kepada bapaknya, sampai pernah ya diperintahkan untuk menceraikan istrinya, dicerai. Cuman para ulama mengatakan kekuatan kita tidak sama dengan Umar, dan anak kita juga bukan Abdullah bin Umar. Jadi dalam masalah perkara ini kembali lagi kepada ya kondisi kita. Tapi asalnya hukum taat kepada orang tua sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Cuman terjadi perbedaan sehingga di sini juga perlu dilihat lagi maslahat dan mudaratnya. Kemudian juga Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabat yang syiddatu ya ittiba'i bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat kuat di dalam mengikuti petunjuk Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia. Sampai mereka mau mengucapkan syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, dan apabila mereka mengerjakan itu semuanya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka akan terlindungi dariku darahnya dan hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Iman dan juga Imam Muslim dalam kitab Iman. Kedudukan hadis ini adalah hadis yang agung, karena di dalam hadis ini adanya teks tentang kaidah agama dan pokok-pokoknya. Sebagaimana yang sudah antum ketahui, agama ini adalah agama yang dibangun di atas hukum, di atas dalil, di atas ilmiah. Sehingga untuk menjelaskan apa yang ada pada agama ini, disitulah adanya pijakan-pijakan hukum. Dan di dalam hadis ini adanya teks, nas, teks hukum atas kaidah agama dan pokok-pokoknya. Dari mentauhidkan Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan juga jihad di jalan Allah, dan menegakkan kewajiban-kewajiban yang lainnya dalam Islam, sebagaimana adanya teks tentang keharaman darah kaum muslimin dan hartanya. Jadi darahnya kaum muslimin itu haram, dan juga hartanya. Ini dalam masalah ini ya, dalam masalah yang lain bahkan kehormatannya dan sebagainya. Kemudian di antara pembahasan-pembahasan yang ada
di antara pembahasan-pembahasan yang ada di sini adanya permasalahan wujubul qatli, adanya permasalahan kewajiban berperang. Kewajiban berperang. Berdasarkan ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Yang memerintahkan di sini adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi memerintahkan kita berperang adalah Allah Azza wa Jalla. Dalilnya sebagaimana yang Allah sebutkan ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian berperang, atas kalian untuk berperang, wajib ini. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan perang ini tidak menyenangkan bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an, dan bisa jadi engkau tidak suka pada sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu yang kalian benci tersebut bagus kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, dan itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan engkau tahu dan Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ini kaidah ini penting sekali ya. Bisa jadi kalian ya benci pada sesuatu padahal yang kalian benci itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian cinta pada sesuatu padahal itu jelek bagi kalian. Dalam masalah ini tentunya adalah berperang. Jadi umumnya orang berperang tidak suka karena ya sebagaimana yang kita ketahui ya. Kemudian bisa jadi kalian mencintai sesuatu itu jelek bagi kalian, sedangkan Allah tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah, ini misalnya tidak berperang. Tetapi dalam masa ini juga terjadi pada kaidah-kaidah yang lain yang sangat banyak ya, yang sangat banyak. Ya. Tapi kita fokuskan ke apa yang sedang kita bahas. Berikutnya kita lanjutkan. Allah Azza wa Jalla mewajibkan berperang. Allah Azza wa Jalla mewajibkan berperang. Berperang ya. Tujuannya apa? Liraddi kaidil a'da. Tujuannya nih, ini penting ini ya. Tujuannya adalah untuk menolak tipu daya musuh. Dan juga dalam tujuannya adalah untuk mengangkat akidah Islam sampai terjaga kebaikan atas orang-orang yang ada di muka bumi ini. Ini secara umum ya, secara umum. Ya, maksudnya secara umum ini kita wajib berperang ya. Kemudian ada tambahan di sini. Dan Islam memberikan kelonggaran kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ayabqau ala dinihim, untuk tetap di atas agama mereka. Jadi Yahudi, Nasrani ya boleh tetap di atas agama mereka. Ya, tapi dengan syarat adalah membayar jizyah. Bahasa kitanya upeti. Adapun orang musyrik Arab dan yang lainnya dia duduk. Ini penjelasan tentang hadis yang kita bahas dan ayat yang kita bahas begitu. Adapun kalau dalam pembahasan yang lebih detail, tentunya misalnya ustadz atau komando jamaah pengajian. Ya. Jadi kalau misalnya ada mobilisasi umum dari pemerintah dan itu benar, ya wajib kita berangkat. Makanya penting kita untuk memahami tentang jihad
dalam konteks yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti misalnya jihad Badar, Tabuk, Khandaq, Uhud, Dzatus Salasil, ataupun yang lainnya dari jihad-jihad yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan juga jihad-jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin, seperti misalnya serangan Fajar, ya, kemudian juga serangan Fajar, kemudian apa lagi? Pak kaum mungkin masih ingat 10 November di Surabaya ya, terkenal dengan Bandung Lautan Api ataupun Palagan Ambarawa ataupun yang lainnya. Ya, jadi ini masuk dalam kategori mobilisasi umum. Masuk dalam kategori mobilisasi umum. Jadi apabila disuruh berangkat, berangkat. Nah, ini penting memahami hal yang demikian ini, dan yang demikian ini wajib. Ya, wajib. Makanya setiap muslim itu harus memiliki jiwa yang kuat. Setiap muslim, laki perempuan, terdidik. Karena di dalam agama kita ada hal-hal yang bertalian dengan semacam itu. Makanya bahaya terlena tatkala ada mobilisasi umum kemudian duduk ya, memang pahalanya besar, walaupun mungkin ada juga orang-orang yang nonton di saat ada kesempatan mengambil alih posisi, kemudian dia ambil alih posisi, kemudian dia menempati di tempat yang tinggi, maka pada perkara itu ya sesuai dengan niatnya. Adapun yang dibahas di sini adalah apa yang ada dalam tuntunan agama kita. Berikutnya, orang-orang yang terlindungi darah dan hartanya. Orang-orang yang terlindungi darah dan hartanya. Yang pertama adalah mereka yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Nah, ini memang asal agama kemudian terjadi ya pembalikan. Jadi asal agamanya tadi Islam datang dalam keadaan lemah, asing, kemudian kuat, akhirnya di situ ada kewajiban jihad. Kemudian Islam jaya. Ya, setelah Islam jaya, kemudian melalui penurunan. Nah, kemudian di masa kita ini, sehingga pada hal-hal yang demikian ini terkadang ada semacam syubhat yang bercokol di diri kita, ya, untuk memahami kekinian dengan syar'i yang sedang kita pelajari. Kekinian dengan syar'i yang kita pelajari. Adapun dari kaidah syar'i yang asal yang ada dalam agama kita, orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia selamat dari diperangi. Cuman ada yang memahami seperti ini, sebagaimana yang antum ketahui, ya memang ini problematika kaum muslimin seperti kaum jihadis, ya, kaum jihadis, ya, ataupun kelompok-kelompok lain yang pernah ada, ya, kemudian berdalil dengan dalil ini yang kemudian diingkari oleh para ulama. Kenapa diingkari? Karena posisi kaum muslimin di mana kita saat ini hidup dalam posisi lemah. Dalam posisi apa? Lemah. Maka dalam posisi lemah inilah kemudian para ulama menjelaskan jihad di masa kita ini adalah thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi. Karena jihad itu bukan perkara kecil, ya, bukan perkara kecil. Ini harus hati-hati. Ya, dan tujuannya adalah menolak kejelekan. Menolak kejelekan. Nah, ini adapun yang kita bahas di sini adalah apa yang ada di dalam syariat. Jadi mereka yang sudah mengucapkan syahadah maka tidak diperangi. Berikutnya yang kedua, menegakkan salat. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Dan di sini yang menegakkan salat ini adalah terus-menerus di dalam menegakkannya dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Dan salat di sini adalah salat fardu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi,
ana man tarakas salata amdan yuqtal, dan barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja maka diperangi. Nah, di negeri kita ini orang yang tidak meninggalkan salat aman. Jadi ya perjuangan para pendiri bangsa kita ini ya, kita nggak ikut mendirikan ya, tapi kita ikut menikmati. Yang terkenal dengan Piagam Jakarta Charter, yaitu terakhir adalah dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, kemudian dihapus. Tatkala terjadi penghapusan ini, maka fenomenanya sebagaimana yang kita lihat. Masjid-masjid kaum muslimin di negeri ini sepi. Masjidnya besar-besar, tapi sepi. Karena apa? Tidak ada ya perangkat hukum yang menjerat bagi mereka yang tidak sholat. Harusnya ada perangkat hukum, ya. Ada perangkat hukum. Nah, kemudian bagi mereka yang nggak sholat didatengin. Kenapa kamu nggak sholat? Ayo sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Sholat, begitu. Ya, memang kembali lagi ketakwaan menjadi bagian, ya, ketakwaan dan juga ilmu agama menjadi bagian terinspirasinya para pelaku negeri ini di dalam mengatur kebijakan-kebijakan, ya. Dan kebijakan tentang masalah ini belum pernah, ya, di masa-masa kita ini belum pernah terdengar, lagi tenggelam. Tapi diingatkan bahwasanya memang tatkala menginginkan kebaikan, di antaranya hendaknya ya peran serta pemerintah untuk memerintahkan rakyatnya yang tidak mengerjakan sholat fardu agar mengerjakan sholat fardu. Berikutnya, wa min adillah allati tashhad anna tarika salam ya'sam dammahu, dan dalil-dalil yang lainnya yang menguatkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak terlindungi darahnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, fa in tabu wa aqamus shalah, dan apabila mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkanlah jalannya. Jadi apabila mereka taubat kemudian salat, ya, dan mengeluarkan zakat, fa khallu sabilahum. Tapi kalau enggak mau salat dan tidak mau zakat, dia ditangkap, jalannya tidak dibiarkan, ya. Insyaallah, ya. Makanya tatkala tidak ada perhatian terhadap agama, disinilah kaum agama menjadi kaum yang dianggap penghalang, ya, penghalang, karena sesungguhnya manusia itu ada nafsunya. Inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya nafsu memerintahkan perbuatan yang jelek. Lah peredamnya adalah sholat. Kalau sudah tidak ada peredamnya, ya, makanya ya sebenarnya gini, ya, Menteri Keuangan tersebut atau orang-orang yang berbicara tentang moneter itu hendaknya bertalian cara menurunkan anggaran, diantaranya adalah ya dengan memunculkan ketakwaan. Maka tatkala memunculkan ketakwaan, biaya-biaya yang untuk rehabilitasi dan lain sebagainya ini menurun. Nah, makanya di sini pentingnya peranan agama untuk ya kebaikan apa yang diinginkan ya oleh pemerintah ataupun rakyatnya. Tapi di masa kita ini hal-hal yang demikian ini ya sedang mengalami penurunan. Nah, ini. Sehingga ya demikian, ya, mau berjuang kayak apapun, kalau sektor yang demikian ini diabaikan, ya jangan harap akan berkah. Ya, jangan harap akan berkah. Seperti di Gomorrah, di Sodom, ya. Nah, itu tatkala masyarakatnya kaya, makmur, akhirnya mereka melakukan perbuatan maksiat yang sangat mengerikan, ya. Akhirnya ditenggelamkan bumi tersebut, ya. Jadi begitu. Jadi kalau orang dalam keadaan makmur tapi tidak beriman bertakwa, ya hobinya ya maksiat, itu sudah otomatis, sudah mujarab, ya, sudah mujarab. Dan manusia kalau syahwatnya ini tidak dikendalikan, maka justru syahwat ini menjadi kerusakan. Syahwat ini menjadi apa? Kerusakan, karena memang syahwat itu menjadi kebaikan
tatkala dikendalikan. Tapi tatkala syahwat itu dibiarkan, maka menjadikan manusia itu lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada apa? Binatang. Biar manusia tetap dalam keadaan manusia, maka diantaranya syahwatnya dikendalikan. Nah, kalau sudah tidak terkendali dan tidak ada yang bisa memberikan nasihat dari kalangan manusia, ya biasanya yang sudah terjadi Allah hancurkan, ya, dan Allah tenggelamkan, berhasil lagi dihancurkan lagi. Sehingga para ulama mengatakan kesuksesan yang tidak membawa kebaikan akhirat, maka kesuksesan itu adalah muzayyaf, ya. Dan ini ternyata benar. Setiap kesuksesan yang tidak dibangun, yang tidak membawa kebaikan akhirat adalah kesuksesan yang muzayyaf, kesuksesan yang palsu. Itu sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan ini, dalam catatan sejarah. Maka biarkanlah jalan mereka. Yang keempat, al-iltizam bi bawaqi hukukil Islam, yaitu berpegang teguh dengan, ya, hak-hak Islam. Berpegang teguh dengan hak-hak Islam yang 3 perkara. Jadi tidak halal, ya, darahnya. Nah, ini perkara-perkara yang demikian ini terasa, ya, sederhana, tapi tak sederhana yang dibayangkan. Contoh misalnya tawuran. Tawuran itu sering mengeluarkan darah. Maka kalau dia tahu, ya, darah-darah yang dikeluarkan tersebut ini masuk dalam kategori hadis ini. Ya, kalau misalnya tidak ada poin yang masuk sehingga mereka tawuran dan mengeluarkan darah, maka perkara tersebut adalah perkara yang haram, tidak boleh. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, tidak halal, ya, darah seorang Muslim yang bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani, ya, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Nah, ini dalam perkara ini orang berpikir, kenapa kalau misalnya bujang berzina itu adalah dicambuk 100, kemudian taghrib setahun, ya, taghrib itu diasingkan, mungkin sekarang di penjara, ya, di penjara. Kalau dulu taghrib cambuk 100, kemudian di taghrib setahun. Tetapi kalau sudah berkeluarga dibunuh. Ada yang mengatakan ini kalau belum berkeluarga itu kan apa ya, dia belum pernah nyicipin gitu, sehingga hukumannya ringan. Kalau sudah berkeluarga itu kan sudah nyicipin, sehingga hukumannya berat gitu. Ada orang ngomong begitu, ya. Padahal di sini bukan pada perkara itu, yaitu pada perkara agungnya nilai sebuah pernikahan. Makanya tatkala iblis mengumpulkan bala tentaranya di tengah lautan, laporan iblis ini, ya, dapatnya laporan dari setan ini, semuanya nggak ada yang dipuji. Begitu ada yang laporan bahwasanya saya sudah menggoda seseorang yang berumah tangga sampai akhirnya bercerai, baru dikatakan hebat. Karena tatkala terjadi perceraian itu, maka, ya, segala komponen kebaikan itu di situ hancur tuh. Ya. Tadi kita sudah membahas, ya, di awal kan, bahwasanya Allah memberikan satu nikmat, nikmah satu, misalnya makan, minum gitu kan. Tapi dalam satu nikmat itu terkandung, ya, bahasa kitanya itu variabel kenikmatan yang sangat banyak, yang tak terhitung dan tak terbatasi. Dalilnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekarang berkeluarga, padahal berkeluarga ini katakanlah dalam satu nikmat, ya. Keluarga ini kata umum, di dalam keluarga itu kan ada anak, ada istri, ada keluarga, ada karib kerabat dan sebagainya. Kemudian ada masyarakat, ada keluarga besar. Itu dalam satu kata keluarga. Padahal kalau dipecah lagi tentang anak, ya, ada istri dan lain sebagainya, maka komponen-komponen ini akan hancur. Sehingga dengan hancurnya itu, maka hancur pula sendi-sendi kebaikan. Sehingga iblis, ya, mengaplaus, ya, kepada kehebatan orang yang berhasil, ya, menggoda orang untuk bercerai. Sehingga di sini juga tatkala orang yang sudah menikah kemudian berzina,
berarti melakukan kejelekan yang besar. Hukumannya adalah bunuh dalam Islam. Ya, dalam Islam ini, ya. Bersamaan sebatas pengamatan, yang lebih banyak berzina itu orang-orang yang sudah menikah. Antum mengamati enggak di masyarakat? Di sini ada yang suka ngamati kehidupan masyarakat sebagai sosiolog gitu ya. Ilmu sosiolog masih banyak dipakai enggak, Pakmu? Nggak paham ya, kan ada ilmu sosiologi, antropologi. Di dalam ilmu-ilmu sosiolog, sebatas yang saya amati dalam kehidupan masyarakat yang lebih banyak berzina, cuman saya belum punya datanya ya, itu lebih banyak yang sudah menikah daripada yang belum menikah. Padahal ya inilah makanya sebelum menikah dijaga jangan sampai berzina, supaya nanti tatkala menikah juga jangan berzina. Tapi atau setelah menikah juga jangan sampai berzina. Ini tugas pemerintah itu berat. Ya, tugas pemerintah itu berat ya. Makanya peranan orang-orang beragama dibutuhkan. Dan saya lihat memang kemampuan di bidang semacam ini jebol ya, jebol, kecuali diri sendiri yang menjaganya. Makanya Syekh Mukbil mengatakan ada beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali taubat. Riba, kemudian diantaranya apa? Zina. Zina sekarang yang mau ngobatin siapa? Itu Syekh Mukbil, bayangkan. Tidak ada kecuali diri itu sendiri. Ya, dan di sini hukumannya bagi mereka yang sudah berkeluarga berzina, maka hukumannya adalah ya dibunuh ya sampai mati. Kenapa? Karena kemuliaan pernikahan ya. Nikah. Tapi karena tidak ada hukum Islam ya. Misalnya ada wanita berzina sama laki-laki lain, apakah wanita itu cerai dengan suaminya? Jawabannya tidak. Kalau suaminya mau masih pakai nggak apa-apa jadi istrinya. Tapi kalau mau suaminya mau dicerai ya juga nggak apa-apa. Jadi perzinaan istri atau perzinaan suami ya itu tidak menjadikan perceraian rumah tangga. Ya, memang perkara kontemporer semacam ini butuh bimbingan. Ya, butuh apa? Bimbingan. Masyarakat itu butuh bimbingan. Contoh misalnya, ya, masalah kasus bunuh diri gara-gara ya LKMD, lamar keri meteng disit. Lamar keri meteng disit itu beda dengan MBA. MBA ini sudah istilah agak tenggelam ya. MBA itu artinya married by accident. Jadi married by accident itu beda dengan hampir sama LKMD ya. LKMD dengan MBA married by accident, yang berbeda itu dengan kumpul kebo. Nah ini kumpul kebo. Nah ini kumpul kebo ini marak nih di sini sekarang ini. Dengan istilah lagi apa ya? Hidup berumah tangga tanpa ikatan, cinta tanpa ikatan. Ini istilah ini harus ditenggelamkan. Dimunculkan lagi adalah apa? Kumpul kebo. Istilah PSK itu juga harus ditenggelamkan. Harus dimunculkan dengan pelacur gitu. Jadi di balik dari istilah-istilah itu ada penenggelaman berbagai macam variabel kebaikan. Ingat, dai itu ya bukan hanya menyampaikan ilmu sebagai pelembut jiwa, kesadaran dan sebagainya, tapi sebagai obat, sebagai solusi. Karena agama ini datang dengan solusi. Dan di antara penenggelaman agama yaitu dengan istilah-istilah yang dimunculkan. Ya, PSK adalah pelacur begitu. Ya, bukan pekerja seks komersial gitu ya. Dan yang lainnya, kumpul kebo gitu kan. Lintah darat gitu, bukan apa? Kosipa, koperasi simpan pinjam gitu ya. Saya pernah kemarin diminta berbicara tentang ini masuk rekaman ya. Tapi saya sudah pernah bicara tentang perbankan Islam. Memang ada yang menyatakan tentang perbankan Islam, ya itu memang punya Islam, sehingga kita juga tidak bisa mengatakan itu riba. Sebenarnya begini, tatkala itu memang riba, kita katakan riba. Ya, walaupun itu katakanlah bank yang berafiliasi kepada Islam gitu. Memang belum sempurna sih. Nah, makanya di sini kita butuh paham tentang seberapa berat nilai ribanya dari apa yang ada pada apa pelaksana tersebut. Tapi yang menjadi pembahasan di sini adalah ya istilah-istilah yang menjadikan hal-hal yang dosa besar tadi jadi seakan-akan tidak dosa,
kita tenggelamkan, kemudian kita munculkan dengan istilah-istilah yang berdosa tadi. Karena di sini masuk coba dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang telah menikah kemudian berzina, halal darahnya. Siapa yang menegakkan? Pemerintah, bukan pengajian. Ya, pengajian kan hanya menyampaikan hukumnya. Ya, makanya kalau orang-orang yang mau duduk di pemerintahan itu nggak paham tentang hukum syariat, kemudian dia mau duduk, berat itu. Ya, berat. Ada hal kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kita ya. Tatkala dia mau menginginkan duduk di sebuah pemerintahan, ya, yang dia inginkan adalah uang. Sekarang kita tidak berbicara ini dan itu, tingkat desa. Dan ini berbahaya karena di sini bertalian tentang hal-hal yang bertalian kewajiban dia sebagai orang yang diberi ya amanah. Walaupun ya tidak mungkin kayak zina dihapuskan, ya dinolkan, nggak mungkin, kejahatan nggak mungkin, tetapi minimal ada upaya sehingga di lingkungannya ini ada kebaikan. Maka ada beberapa kepala desa yang saya juga memberikan ya penghormatan kepadanya. Dia menyatakan bahasanya dirinya itu punya kelemahan ini dan ini, tetapi dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat di masyarakatnya. Masya Allah lah, ini ya sebagai bentuk minimalisasi. Maka pentingnya mengenal apa yang ada dalam syariat agama kita. Berikutnya, wan nafsu bin nafsi, membunuh jiwa dengan jiwa. Maksudnya di sini zahirnya adalah muslim dengan muslim. Karena kalau misalnya muslim membunuh kafir itu tidak ditegakkan hukum. Ya, muslim membunuh kafir itu enggak. Ya. Tapi kalau kafir membunuh muslim ditegakkan hukum. Jadi muslim sama muslim. Kemudian juga sebatas yang saya ingat, merdeka membunuh budak, ini juga lain. Jadi muslim dan muslim karena adanya sekufu, ya, adanya sekufu, membunuh jiwa. Kemudian berikutnya watariku lidinihi, dan meninggalkan agama, murtad, ya, murtad. Al mufariq lil jamaah, yang menyempal dari jamaah. Wallahu alam, jamaah di sini apakah artinya adalah jamaah ya Islam atau dalam artian memberontak, ya, memberontak. Jadi orang yang memberontak, kalau menurut secara agama kita ini, ya, itu boleh diperangi. Mereka disebut dengan ahlul bughah, kaum pemberontak. Memang demonstran ini tidak bisa dikatakan sebagai pemberontak ya, walaupun demonstran itu bisa sebagai pemicu terjadinya pemberontakan, walaupun kecil, tapi kadang diawali dengan itu semuanya. Karena memang sebatas pengamatan ya, demo-demo itu karena ekonomi biasanya. Jadi kalau ekonominya tenang, diajak demo nggak mau. Tapi kalau misalnya ekonominya terpuruk, ya diajak jangan demo, ya tetap demo aja. Dan memang manusia itu ada pada titik lemahnya. Ada pada titik apa? Lemahnya. Ya, makanya di sini pentingnya bersedekah, memberikan hadiah. Kalau enggak, manusia pada titik seperti itu, ya ada sebuah tarikh yang bercerita tentang sebuah kelaparan. Ya, ada seorang dokter dikirim untuk mengobati orang-orang yang kelaparan. Tatkala dia mau pulang, ternyata kuda yang dia kendarai itu semuanya sudah berubah menjadi tulang. Artinya apa? Kudanya sudah dimakan. Nah, kalau kudanya sudah dimakan, sekarang yang belum dimakan siapa? Dokternya. Dan akhirnya dokternya juga dimakan. Dan ingat, orang dalam keadaan lapar, orang tua bisa memakan anaknya, dalam arti dimakan sebagai makanan. Jadi kelaparan ini memang mengerikan. Ya, kelaparan ini mengerikan. Ya Allah. Ya. Kita belum pernah merasakan kelaparan. Ya, coba di latihan, coba merasakan lapar misalnya 2 hari, itu emosinya meningkat. Wah, pikirannya ngalir dan sebagainya. Bahkan ada seseorang yang paham tentang agama, paham tentang dosa syirik. Tatkala uang bapaknya dicuri, ya sebanyak 800 juta. Akhirnya dia, ya namanya manusia, uangnya dicuri, marah. Akhirnya dia berkeinginan untuk menyantet orang yang mencurinya tadi. Ya, bapaknya bilang, apa kamu nggak tahu dosa itu kan syirik, dosa besar. Ya dalam keadaan seperti itu dia tahu, tidak peduli. Nah,
Walaupun wallahualam mungkin tidak terrealisasi, tetapi bentuk hal-hal yang manusia pada titik lemah inilah yang menjadi pemicu. Makanya di sini ya hal-hal yang demikian ini menjadi perhatian. Jadi apa yang ada di dalam pembelajaran kita ini sebenarnya masih membutuhkan penjelasan. Tetapi ini poinnya. Jadi orang-orang yang boleh diperangi, ya, diantaranya tadi sebenarnya disebutkan ya atsayyibuz zani, kemudian ya membunuh jiwa, meninggalkan agama dan menyempal dari jamaah. Adapun yang lainnya, kalau misalnya dia melakukan hal semacam itu, ya, misalnya membunuh jiwa, tetapi tidak diketahui dan tidak ada yang lapor, ini bagaimana? Ya urusannya dengan Allah. Misalnya ada yang melakukan ini semuanya, tapi tidak mampu, ya urusannya kembali pada Allah. Ini kan tatkala diberi kemampuan. Ini saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini karena waktunya telah habis, ya. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, hanyalah kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga agamanya, ya, dan juga kaum muslimin yang lainnya, sehingga apa yang terjadi ya dari kekurangan, kelemahan itu tidak sampai naik ke langit. Ya, jadi misalnya ada orang yang melakukan hal-hal sebagaimana di syariat dalam agama ini, kemudian dia tidak bertaubat dan dia aman karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, ya ini berbahaya. Berbahayanya apa? Perkara-perkara yang tidak ditegakkan di dunia ini akan naik ke langit, dan tatkala naik ke langit ini urusannya lebih berat. Tapi kalau ditegakkan di dunia justru lebih apa? Ringan, ya, lebih ringan. Jadi apa yang dipetunjukkan Rasulullah sebenarnya adalah keringanan bagi manusia supaya kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan pembahasan hadis ke-8 dari Arba'in An-Nawawi. Semoga Allah SWT membimbing kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang Allah ridhai. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.